Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Portugis ke dunia timur. Nah, jadi bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa yang pertama yang mencapai kepulauan Nusantara. Jadi pada masa itu Eropa lah yang pertama kali dia datang ke kepulauan Nusantara. Nah, terus pencapaian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada abad ke-16 dan perusahaan untuk menyebarkan agama Katolik. Jadi pada masa itu, pada kedatangannya bangsa Eropa itu selain untuk menjual ataupun mengambil keuntungan semisal seperti rempah-rempah, dia juga untuk menyebarkan agama Katolik di Nusantara. Lalu berusaha untuk menyebarkan agama. Lalu lagi pula hubungan ekonomis dan politik bangsa Barat, khususnya bangsa Portugis dengan bangsa-bangsa Timur Tengah tidak lepas dari meneruskan perang salib. Jadi pada masa itu kedatangannya bangsa Eropa itu selain untuk menyebarkan agama Katolik ataupun semisal berjualan dalam rempah-rempah, dia juga bangsa-bangsa Eropa juga meneruskan perang salib, yang dimana pada masa itu perang salib itulah yang dilakukan ataupun perang salib yang pada masa itu kayak kurang memuaskan. Makanya itu dari pas kedatangannya bangsa Eropa itu diteruskan sampai saat ini untuk menyebarkan agama Katolik. Nah, hubungan antara raja dan Nusantara di Nusantara. Nah, di situ hubungannya dengan Portugis ditandai dengan sikap bermusuhan meskipun ada faktor yang menyebabkan persahabatan. Nah, di situ juga antara lain aliansi dengan raja-raja yang belum masuk Islam, seperti Raja Sunda pada 1522 dan Raja Panarukan dan Raja Minangkabau. Disitulah mulai terjadinya hubungan antara para raja. Nah, disitu juga di antara perbuatan hegemoni kerajaan Melayu ada salah satu pihak yang mencari hubungan dengan bangsa Portugis. Lalu ketika bangsa Portugis telah mendengar informasi tentang kota Malaka, di situ kemudian Raja Portugal mengutus Diego Lopes untuk menemukan kota tersebut, menjalin hubungan dengan di sana dan menetap di sana sebagai wakil dari raja. Ada juga sebelum sampai ke Malaka, Portugis terlebih dahulu menguasai Socotra dan Hormuz di sekitar Teluk Persia dan Goa di pantai barat. Nah, lalu kemudian pengalaman di India telah menyadarkan orang-orang Portugis bahwa perdagangannya tidak dapat bersaing dengan pasaran India tersebut yang canggih dengan hasil yang mengalir dari Asia. Lalu ada lagi di sini pada tahun 1523 di situ di bawah pemimpin Henrique dan pada 1524 di bawah kepemimpinan De Souza, keduanya semua gagal pula. Nah, ada juga Portugis berturut-turut melakukan serangan terhadap pusat agresi tersebut pada Mei 1523. Di situ Portugis melakukan serangan berturut-turut, ya meskipun serangan itu dapat digagalkan. Di bawah pemimpinan Da Gama dan setahun kemudian pada Juni 1524
di bawah pemimpinan Dom Estafado akan tetapi keduanya mengalami kegagalan. Jadi pada masa itu bangsa Portugis itu dalam gencatan senjata meskipun dirinya gagal sampai ke kepemimpinan terakhir yaitu Dom Estafado. Itu sampai ke Dom Estafado juga gagal, tidak dapat menembus. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dan seterusnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Pada tahun 1523 di bawah pimpinan Henry dan pada tahun 1524 di bawah pimpinan Sousa de Sousa, keduanya sama-sama gagal. Portugis akhirnya berhasil merebut bintang pada tahun 1525. Aceh di bawah Sultan Ibrahim mendapatkan kesempatan untuk melakukan ekspansi. Usaha ini menjumpai perlawanan dari kerajaan Melayu antara lain kerajaan Aru. Sementara itu Portugis berusaha mengatur hubungan dengan Aceh lewat diplomasi. Dari kedudukannya di Johor, Sultan Alauddin sebagai pengganti Sultan Mahmud menghimpun kekuatan untuk melawan Portugis. Portugis berturut-turut melakukan serangan terhadap pusat agresi tersebut pada Mei 1523 di bawah pimpinan Da Gama dan setahun kemudian pada Juni 1524 di bawah pimpinan Dom Estafado, akan tetapi keduanya mengalami kegagalan. Ketika Portugis menguasai Malaka, maka Portugis menyadari bahwa rempah-rempah itu bukanlah di Malaka melainkan di Maluku. Kemudian Portugis ke Maluku, akan tetapi di Maluku ada dua kerajaan besar yaitu Ternate dan Tidore. Akan tetapi ketika Portugis sampai di Maluku, kedua kerajaan besar itu sudah mengalami perselisihan. Dalam hal ini dimanfaatkan oleh Portugis, kedua kerajaan itu juga mengajak Portugis untuk bersama. Akan tetapi Portugis memilih salah satu yaitu Ternate karena Spanyol juga ada di sana sehingga Spanyol bekerja sama dengan Tidore. Mereka berperang akan tetapi dimenangkan oleh Portugis dan Ternate. Perseteruan kedua bangsa Eropa tersebut benar-benar berhenti karena adanya perjanjian Saragossa ditandatangani pada April 1529. Isi dari perjanjian tersebut adalah yang pertama, bumi ini terbagi atas dua pengaruh Spanyol dan Portugis. Wilayah kekuasaan membentang dari Meksiko ke arah barat sampai kepulauan Filipina, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brasilia ke arah timur sampai kepulauan Maluku. Perlawanan terhadap bangsa Portugis. Yang pertama ada perlawanan dari Demak. Pada tahun 1527, armada Demak di bawah pimpinan Fathahillah dapat menguasai benteng Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Armada Portugis waktu itu dapat dihancurkan oleh Fathahillah, kemudian ia mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan besar, yang kemudian menjadi Jakarta. Kemudian perlawanan dari Aceh. Pada saat Sultan Iskandar Muda berkuasa, kerajaan Aceh menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1615 sampai 1629. Yang ketiga, perlawanan dari Maluku. Pada tahun 1570, rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun. Namun Sultan Hairun tewas dan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Babullah tahun 1570 sampai 1575, dan berhasil mengusir Portugis. Mundurnya Portugis dari Indonesia. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan kepada seluruh rakyatnya Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku. Dan pada tahun 1570, rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun dan dapat melakukan perlawanan, akan tetapi dapat diperdaya oleh Portugis, akhirnya terbunuh dan tewas. Akhir perang dipimpin oleh putranya Babunggo selama 5 tahun, yang membuat Portugis harus angkat kaki dari Ternate, terusir dari Tidore dan Ambon. Akan tetapi perlawanan rakyat Maluku ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menginjakan kaki di Maluku pada tahun 1605. Belanda berhasil memaksa Portugis untuk meyakinkan